Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik. Hayya ikhwan wal akhwat. Hayya bina nabda'u darsana fi hadhihi al-lailah wa fi hadhihi al-munasabah wa fi hadhihi as-sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhawat, qabla dukhulina ila darsina wa istimrarina fi durusina wa ta'allumina fi hadhihi munasabah, hayya bina nad'ullaha ta'ala awalan lana wa liwalidayna wa li azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa ikhwanina wa akhawatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa akhwalatina wa aqribaina wa dhawi arhamina wa man habbana wa man ahsana ilaina wa man rahimana wa mudarrisina wa mudarrisatina wa muallimina wa muallimatina wa satidina wa sadatina ajma'in. Semuanya sakit segera sembuh, yang sulit segera diberikan kemudahan, yang sedang sempit diberikan kelapangan, yang sedang mendapatkan masalah dan musibah Allah berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya. Kita mohon kepadanya selalu kebaikan, kebajikan, keberkahan, kemakmuran, kejayaan, kesejahteraan, kesentausaan, kejayaan, perlindungan, penjagaan, pengawasan, juga kebahagiaan dan keselamatan untuk kita dan mereka semuanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an wa barakatiha wa haqqiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbana fir lana wa liwalidayna wa lahum ajma'in amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nasi ajma'in. Baik. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, alhamdulillah na'udu nata'allamu marratan saniyatan fi hadhil lailah fi al-bahthi an anil ad'iyah awil ahadith. Pada malam hari ini kita kembali belajar bertemu untuk membahas dan mempelajari doa-doa atau hadis-hadis Nabi min nahiyati ad-dirasah al-lughawiyah, dari sisi kajian linguistik, imma sorfiyan wa imma nahwiyan wa imma uslubiyan wa imma ma'nawiyan, baik secara sorof maupun secara nahwu maupun secara uslub maupun secara makna. Dan seperti biasa di akhir hari Jumat terakhir di setiap bulan kita membahas tentang kajian musik, doa atau hadis. Nah, pada malam hari ini sebelum saya memulai bahasan, barangkali Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan apa doa ya, maaf, doa. Hari ini kita gunakan doa. Barangkali ada yang mau coba menyampaikan satu doa yang ingin kita bahas, boleh? Atau saya dahulu sambil Bapak Ibu mencari nanti. Nah, kalau belum ada saya aja ya dulu ya. Saya sudah siapkan. Malam ini saya akan coba bahas tentang sebuah doa, tepatnya munajat. Kalimatnya pendek, tetapi barangkali secara ilmu uslub kita perlu memahami lebih baik. Sebenarnya sudah pernah kita pelajari, tetapi silakan Bapak Ibu tengok apakah bisa dibahas secara linguistik, apakah kita semua sudah paham atau belum. Mari kita lihat doa berikut ya. Saya akan buka whiteboard terlebih dahulu. Ada sebuah doa, atau tepatnya sebuah munajat. Oh ya, sebentar. Sekarang hari apa? Yaumul Jum'ah. Saya tulis dulu tanggalnya ya. Yaumul Jum'ati. At-tarikh Al-Thalathun min Mayu atau min Mai. Mai. Ya, sanata alfain wa khamsin wa ishrin miladiyatan al-munasib bi ala tarikh kam? Al-thaniyah. الثانية أو الأول قرة من ذي الحجة. ثاني. الثاني. نعم. الثاني من ذي الحجة. من ذي الحجة سنة 1446 هجرية. طيب هذا هو اليوم الذي نحن فيه وهذا هو التاريخ الذي نحن فيه نتعلم في هذه الليلة. Baik, saya akan tuliskan kajian linguistik doa. Nah, ini judulnya. Saya buka halaman berikutnya. Allahumma, bukan. Ya ilahi. Ya ilahi. Kafa bi izzan. Kafa bi fakhran. An akuna laka abdan. An akuna laka abdan.
Ya ilahi kafa bi fakhran an akuna laka abdan wa kafa bi izzan wa kafa bi izzan an takuna li robban. Nah, silakan Bapak Ibu tengok. Ini munajat bagus tentang kemegahan seorang hamba di hadapan Tuhannya. Kalimatnya bagus ini. Secara makna Bapak Ibu sudah paham belum? Ya ilahi kafa bi fakhran an akuna laka abdan wa kafa bi izzan an takuna li robban. Saya tuliskan dahulu munajat lengkapnya. Ini ya, sebelum kita bahas secara linguistik. Oke. Saya akan tuliskan pada halaman berikutnya untuk membahas secara linguistik setiap kalimat atau per satu kalimat ya. Ya ilahi kafa bi fakhran an akuna laka abdan. Baik, kita bahas. Ya ilahi ya harfun nida. Ya harfun nida. Mabniun ala sukun. Ilahi munada. Mudhof ya. Mansubun. Ya harfun nida, maka ilahi namanya munada. Dan ilah ini terbuat dari dua kata, ilah dan ya. Berarti ilah itu adalah munada mudhof. Dan munada mudhof yang diawali oleh ya harfun nida itu mansub. Wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun ala ya il mutakalim. Pada ya mutakalim. Nah, sedangkan ya ini adalah domirun muttasilun fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Ya ilahi. Ilahun, dari kata ilahun ya. Kemudian kafa. Kafa filun Mandi. adin. Mabniun al-fathi al-muqaddar ala al-alif al-maqsurah. Alif maksurah. Nah. Alif maqsurah kan? Nah. Oke. Bi harfu jari. Bi ini berarti jar majrur ya. Ya. Nah. Jarur sama majrur sudah paham lah. Jawab majrur. Ya, majrur. Bi harfu jarin, ya itu domir wal ya'u ya. Wal ya'u Damir. mutasil. Tasil. Kita berulang-ulang mutasil. Majrur ya. Majrur. Awalnya bi. Nah, fakhran. Nah, coba ada yang tahu tidak? Fakhran ini apa nih? I'rabnya. Maf'ulun bih Ustaz. Ataupun hal antara dua. Ya, kalau baik. Kita ingat-ingat
sebentar. Fakhron ini kan mansub. Ya. Kapan sebuah isim mansub? Ada banyak alasan. Misalnya kalau menjadi khobar laisa, khobar kana. Ada tidak laisa dan kana? Tidak ada. Berarti. Tapi. Berikutnya lagi apalagi yang menjadi mansub? Maf'ul bihi. Ada lagi maf'ul mutlak, ada lagi maf'ul li ajli, ada lagi maf'ul fihi, ada lagi maf'ul ma'ah. Oke. Kalau disebut maf'ul mutlak, maka harus ada kata yang satu akar dengan fakhron sebelumnya. Ada tidak? Tidak ada. Ya. Mutlak tidak bisa. Maf'ul ma'ah berarti bersamaan waktunya. Wah. Iya, tidak juga. Maf'ul fihi bermana dzaraf zaman atau dzaraf makan juga tidak. Ya. Nah, maf'ul bihi cocok tidak? Maf'ul li ajli bermana untuk, demi atau ya demi atau untuk. Ini tamyiz. Bagaimana, Ji? Tamyiz. Betul, tamyiz ya. Baik. Maf'ul itu ada 5 tidak cocok. Khobar laisa karena tidak cocok. Hal, kalau hal itu berarti keadaan. Keadaan. Cukuplah bagiku, kecukupannya apa, keadaannya Fahron tidak cocok. Nah, tadi Pak Haji menyampaikan ini tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz itu semacam Menjelaskan. penjelas gitu. Kafa bi Fahron. Cukuplah bagiku. Apa yang cukup bagiku? Fahron. Apanya yang cukup bagiku? Kalau ada pertanyaan apanya, itu i'rab untuk tamyiz. Sebagaimana dalam ayat ini. Walillahi 'alan nasi jul baiti man istata'a ilaihi sabilan. Nah, dia menyebut sabilan itu adalah tamyiz dari istata'a ya. Nah, fakhron, kenapa Ibu? Apa makna fakhran, Ustaz? Ya, fakhron itu artinya kemegahan. Oh, kemegahan. Apa ya? Kalau Indonesia itu luxury ya. Nazari. Luxury, right. Fakhr. Ya, fakhron kemegahan. Kafa bi fakhron. Nah, fakhron ini tamyiz. Apanya yang cukup bagiku? Fakhron. Nah, jadi fakhron dalam analisa saya ini lebih tepat menjadi tamyiz. Bukan maf'ul yang 5 itu, juga bukan hal. Kalau hal itu keadaan. Oke. Nah, Tamyiz. sedangkan tamyiz itu jawaban dari kata apanya. Apanya yang cukup bagiku? Kemegahan. Nah, an, kita sudah tahu an itu harfu nasbi, Aku nasbin. mabniun. Ini ala sukun. Iya, sukun. Oke, bagus. Akuna fi'lun mudhari'un Mansub. Mansub. Bi'an. subun sudah tahu ya. Oke, mansub bi'an. Wa alamatun nasbi apa? Fathah. Fathatun. Mula kan akunu. Lalu diawali an maka menjadi anakuna, betul tidak? Ya. Betul. Ya. Akuna, mana isim kananya? Isim akunu mana? Isim akunu. Ana. Demir anak kan? Ya. Ana. Wasmuha dan isimnya adalah demir Ana. anak. Oke. Kuna itamir ana. Oke. Laka jar majrur ya. Naam. Aku jarin. Ka ini majrur sudah. Dhamir muttasil. Kenapa Ibu? Dhamir muttasil. Ya, demir muttasilun fi mahalli jarin majrurun. Abdan. Ada yang tahu tidak abdan kenapa dan? Apa yang robnya? An akuna laka abdan. Khabar akuna. Khobar akuna. Semula ini an akuna abdan laka. Semula kalimat ini adalah an akuna abdan laka. Tapi kemudian abdan disimpan di ujung, laka disimpan di sebelumnya. Nah, kenapa disimpan di ujung untuk kata abdan? Nanti ada alasannya. Untuk keindahan bahasa nanti rima. Nanti sesudahnya kita akan baca.
Abdan ini khobaru kana atau khobaru akunu. Mansubun ya. Mansubun wa alamatu nasbi fathah dhahira fi akhirih. Ya ilahi kafa bi fakhran an akuna laka abdan. Baik, Bapak Ibu. Tadi kan kita sudah mengatakan bahwa kafa ini fi'il madhi, betul tidak? Naam. Setiap fi'il harus ada apa? Fa'il. Fa'il. Coba. Tadi kita sudah menyebut fa'ilnya belum? Belum. Belum. Mana fa'ilnya kalau gitu? Huwa. Huwanya kemana? Nahi kafa. Kepada Allah Pak. Ya ilahi kan bukan sebagai huwa tapi sebagai anta. Wahai Tuhanku. Berarti Allah sedang di depan kita. Kita Ya. ajak bicara. Kafa. Wahai sesembahanku. Ilah itu maknanya Tuhan sebagai zat yang disembah ya. Ya. Kalau Rabbun, Tuhan sebagai zat yang menciptakan, memelihara, mengayomi, melindungi, dan mengurus kita. Nah, ini ya ilahi adalah Tuhan sebagai zat yang disembah. Makanya ada yang menerjemahkan ilah itu bukan Tuhan, tetapi sebagai sesembahan. Sesembahan itu apa ya? Sesembahan itu ya zat yang disembah. Iya. Sama ya, di bahasa Melayu juga ya, sesembahan ya. Sama Kak. Oke. Nah, ya ilahi ini domirnya, ya ilahi itu berarti wahai Tuhanku, wahai sesembahanku, atau wahai sembahanku, berarti zat yang kita ajak bicara sebagai engkau, domir mukhotob. Jadi Huwa. munadanya Kenapa tidak mungkin fa'ilnya kembali kepada ya ilahi? ya kepada ya, si apa tuh? Coba. Ada yang bisa menentukan, mencari, menemukan mana fa'il dari kafa? Aku nida. Baik, kalau belum tahu saya akan sampaikan. Bapak Ibu, kafa bi fakhron bi harfu jarin. Jar majrur ya, bi itu bi huruf jar, ya-nya majrur berarti jar majrur untuk bi. Fakhron tamyiz. Mana fa'ilnya belum ditemukan. Sedangkan Hazaf ya Ustaz. fi'il harus ada fa'il. Ya hazaf ya Ustaz. Bukan dihadzab. Fa'ilnya adalah ini nih. Tuh. Wa jumlatu an akuna laka abdan fi mahalli An akuna laka abdan. wa jumlatu Jumlah lah, ada jumlah. Fil jumlah. wa jumlatu ini semua wa jumlatu an akuna laka abdan fi mahalli Fa'il. in Famali dhamma ya, famali fa'ilun. fa'ilun, raf'in, fa'ilun. Ya. Iya. An akuna, kalau ada fi'il mudhari diawali an itu namanya masdar muawwal, betul tidak? Dan mengawal. Nah, masdar muawwal itu memiliki i'rab, bisa menjadi fa'il, bisa menjadi maf'ul bihi, bisa menjadi naibul fa'il, bisa menjadi mubtada, bisa menjadi khobar, bisa menjadi majrur. Itu masdar muawwal. Fa'il boleh dalam bentuk jumlah juga ya Ustaz. Iya, tapi masdar muawwal. Jumlahnya masdar muawwal. Masdar muawwal itu terdiri dari an dengan fi'il mudhari atau anna dengan isim. Itu masdar muawwal. Nah, masdar muawwal itu bisa menjadi i'rab apapun. Bisa menjadi mubtada, bisa menjadi khobar, bisa menjadi majrur, bisa menjadi fa'il, bisa menjadi maf'ul bihi, bisa menjadi naibul fa'il. Itu masdar muawwal. Masih ingat kan masdar muawwal? Ya. Nah, jadi kalimat wa jumlatu an akuna laka abdan fi mahalli raf'in fa'ilun. Jadi kalimat ini, wahai Tuhanku, cukuplah bagiku kemewahan, kemegahan. Apa yang cukup bagiku kemewahan itu? An akuna laka abdan. Paham nggak? Okay. Paham tidak artinya ini? Wahai sesembahanku, cukuplah bagiku kemewahan, kemegahan. Atau aku merasa mewah, aku merasa megah, aku merasa boleh katakan boleh tersanjung, merasa mulia,
merasa megah, merasa menjadi orang yang megah itu apa ya? Ya, lux gitu ya, luxury ya, Hmm. mewah. Okay. Merasa luar biasa. Apa yang menjadi aku merasa luar biasa? An akuna laka abdan. Aku menjadi hamba bagimu. Aku menjadi budak bagimu. Aku menjadi hamba sahaya bagimu. An akuna laka untukmu kepada ilahi abdan hamba. Aku menjadi hamba bagimu wahai ilahi, wahai Tuhanku, wahai sesembahanku. Jadi dalam doa ini, dalam munajat ini disebutkan bahwa saya cukup mewah, saya cukup merasa megah ketika aku adalah seorang hamba bagi Tuhan, bagi Tuhanku. Bukan hamba buat yang lain, bukan hamba untuk sesuatu yang lain, tapi aku adalah hamba bagi Tuhanku. Dan Tuhanku adalah zat yang memiliki langit dan bumi. Maka ketika seseorang manusia menjadi hamba bagi zat yang menguasai langit dan bumi, yang mengurus, merawat, mencintai, dan sebagainya, maka itu adalah kemewahan. Posisi seseorang sebagai seorang hamba adalah kemewahan, adalah kemegahan. Begitu. Itu maknanya ya. Ini ungkapan seorang yang sangat mengetahui posisi dirinya di mata Allah. Oke. Berikutnya, wakafabi izzan Antakuna li rabban. antakuna Li rabban. li roban. Coba untuk irobnya dulu ya, irobnya oke. Waul papa. Warahmatullahi Berarti gampang, mudah. Bi jar majrur ya. Ya, Saya tulis jarur sama majrur saja sudah. Itu apa kalau gitu Izan? sama macam tadi lah Ustaz, tamyiz. Apa? Tamyiz, bukan? Tamyiz. Hmm. Tamyizun mansubun wa alamatu nasbi fathah dhahira fi akhirih. Izan ini dari kata apa nih? Oh, sebentar. Ini isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul atau fi'il? Si masdar Ustaz. Isim masdar. Kalau isim fa'il tak mungkin. Isim fa'il adalah azizun. Isim maf'ulnya ma'zuzun. Fil madi azza. Mudhari'nya Ya'izzu. ya'izzu, amar nahi Azza ya'izzu izza. izza. Izza la ta'izza. La ta'izza. Nah, asalnya izun, kemudian karena tamyiz itu mansub, maka menjadi izza. Apa artinya izun? Keperkasaan, kekuatan. Keperkasaan. Kuat, kekuatan, keperkasaan. Hmm. Gagah, kegagahan. Kegagahan. Keperkasaan. Apa yang buat aku merasa cukup perkasa, kuat, digdaya? Antakuna li robban. Ini harfun nasbi lagi ya, sama dengan tadi. Takuna fil mudhari'un mansubun. Apa domirnya nih? Anta. Ya, wasmuha domir anta. Oke. Siapa anta yang dimaksud anta? Wa rabbi. Ilahi, Rabbi. Li, jar majrur kan? Ya. Ya, jarur majrurun. Robban, mengapa robban? Fathatain. Khabar antakuna. Khobar antakuna. Khobar takuna ya. Khobar takuna mansubun. Khobar takuna mansubun. Wa alamatu nasbihi fathah dhahiru fi akhirih. Wa jumlatu antakuna li robban fi mahalli Fa'il. raf'in. Fa'il. Fa'ilun untuk Untuk kafa. bi izza.
Antakuna li robban itu adalah fa'il dari kafa, Kafa, kafa. Kafa kan fi'il, belum ada fa'ilnya kan? Mana Iya. fa'ilnya? Antakuna li robban. Fa'ilnya adalah antakuna li robban jumlatun fi'liyatun atau masdar muawwal ya. Awal. Awwal. Tulisannya begini kalau ada yang lupa ya. Masdarun muawwalun. Masdar yang ditakwil. Hmm. Opposite-nya masdarun sorihun. Kebalikannya. Oke. Masalah. Masdarun Peset. sorihun. Sorry. Jadi masdar sorry ada masdar muawwal. Sorry itu tegas. Konkret. Konkret. Konkret ya. Konkret tahu ya Bapak Ibu ya. Wa kafa bi'izzan an takuna li rabban. Saya cukup perkasa atau saya merasa cukup perkasa engkau menjadi Tuhanku. Tuh. Tadi kan di awal abdan ujungnya. Hmm. Kalimat pertama abdan dan kan fathatain. Maka sekarang kalimat yang kedua robban an. Jadi secara rima lebih enak didengar, puitis. Yeah. British, correct. Kalau misalnya coba saya buka halaman berikutnya ya. Halaman berapa tadi? Halaman 2 coba Bapak Ibu tengok. Ya ilahi kafa bi fakhran an akuna abdan laka. Wa kafa bi izzan an takuna rabban li. Ujungnya laka dan ujungnya li. Enak tak didengarnya? Kurang enak kan? Kurang elok, kurang sedap. Ya. Tidak puitis. Dan laka antakuna rabban li. Laka dan li ujungnya itu tak enak didengar, betul tak? Ya. Tapi kalau kita baca abdan robban kan enak tuh. Abdan an robban ban an. Jadi rimanya, iramanya ada musiknya. Ya. Lebih indah. Betul, Pak. Nah, ayat-ayat Al-Quran itu mengapa di antara banyak ayat-ayat di Al-Quran itu ujungnya kan sama ya. Kalau Nun, Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan, an. Surat Nuh ujungnya ro. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ay ya'tiyakum adzabun alim kalau tak silap ya. Tapi yang itu ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Ro. Inni da'utuhum jiharo kalau tak silap ya. Inni da'utuhum jiharo. Terus wa'lantu lahum israra dan seterusnya gitu. Ro begitu. Ya, inna dibaca ya. Enak dibaca. Iya. Betul, Pak. Itu. Di ayat-ayat yang surat-surat yang berbeda juga seperti itu. Tidak sama fatarat wedal kawakibung takharat ats gitu. Dan sebagainya. Nah, ini juga sama. Abdan robban itu lebih enak didengar, lebih enak dibaca. Makanya kalimatnya seperti ini. Nanti Bapak Ibu kalau suatu saat Bapak Ibu membuat kalimat bahasa Arab, uslub yang baik dalam bahasa Arab, nanti bisa buat begini. Dipindahkan kalimatnya. Laka dan abdan. Semula laka itu di ujung, kemudian pindah tempat, tukar tempat. Laka di awal, abdan di ujung. Li robban. Semula robban li, kemudian berpindah tempat, li di depan, robban di ujung di belakang. Untuk keindahan berbahasa, rimanya ya gitu. Rimanya jadi sama, indah dibaca. Gitu, itu diantara keindahan dalam sastra Al-Quran ya gitu. Ya, Pak. Bahasa Arab. Ya di bahasa-bahasa yang lain juga sama. Kalau kita misalnya bahasanya itu indah kan enak didengar ya. Iya, Pak. Di semua bahasa, tidak hanya bahasa Arab, di semua bahasa. English, bahasa Melayu, bahasa Indonesia juga sama. Bahasa etnis, Sunda, Jawa itu juga sama. Nah, sudah paham Bapak Ibu ya? Iya, Pak. Sangat simpel kan? Simple.
Sudah hafal belum ini kalimat doa ini? Baru Ya sama. ilahi kafa bi fakhran an takuna maaf. Kafa bi fakhran an akuna laka abdan wa kafa bi izzan an takuna li rabban. Hmm. Ya ilahi kafa bi fakhran an akuna laka abdan wa kafa bi izzan an takuna li rabban. Hmm. Ada yang hafal? Coba buat 4 kali Pak, jadi baru hafal nanti 4 kali satu-satu. Ya ilahi kafa bi fakhran Satu-satu. akuna laka abdan wa Ya. kafa bi izzan an takuna li rabban. Ini doakan Pak. Ya, doa munajat. Ya, oke. Tepatnya munajat. Kalau berdoa kan meminta. Ya Pak. Ini tidak meminta tapi memuji. Ya. Hanya disebut munajat. Ilahi. Ya. Itu yang bikin sedap. Ya ilahi. Ya, merayu-rayu gitu. Rayu, betul. Wahai Tuhanku, wahai sembahanku, Hmm. duhai Tuhanku, duhai sesembahanku, aku merasa mewah, aku merasa megah, aku menjadi hamba bagimu. Ya. Aku merasa perkasa, engkau menjadi Tuhanku. Masya Allah. Ini Ustaz, ini doa munajat daripada siapa ni Ustaz? Saya lupa ngambil dari mana, tapi saya sudah mengumpulkan buku-buku kumpulan doa-doa dalam buku saya. Saya tengok doa-doanya itu bagus-bagus. Saya kumpulin di buku. Jadi kalau misalnya kita baca doa, saya baca buku ini. Oh. Hmm. Ini daripada ulama ya Ustaz? Ya, pada ulama betul. Ulama atau sahabat gitu ya. Ustaz. Orang-orang yang senang beribadah kepada Allah, orang-orang yang senang bermunajat kepada Allah, orang-orang yang rindu kepada Tuhannya sehingga mereka memproduksi kalimat-kalimat doa yang bagus-bagus. Bagus secara bahasa, bagus secara makna. Bahasanya indah, maknanya dalam. Ini kita bisa menangkap, ini kan makna kepasrahan kan? Ya, pasrah. Pasrah, bangga, tawakal, kepada Tawakal. Tuhan. Kalimat Iya. ini, kalimat doa ini, kalimat munajat ini menceritakan kebanggaan seorang hamba, ketawakalan seorang hamba, kepasrahan seorang hamba kepada Tuhannya. Nah. Sudah hafal? Ya ilahi kafa bi fakhran an akuna laka abdan. Kafa bi izzan an takuna li rabban. Sudah hafal tak? Lagi 5 menit mungkin Pak. Ya ilahi kafa bi fakhran. Tak ingat lah Ustaz. Nanti nak tidur baca. Ini mesti diulang-ulang gitu, jadi sampai Hafal. fasih sampai pas. Nanti hafalkan lagi. Tak apa, tak harus hafal hari ini. Sudah selesai munajat yang pertama. Dirasatun lugawiyatun fil ad'iyatil masyhurah wa ad-du'a fi hadhihi al-laila aw al-munajat fi hadhihi al-laila hiya al-munajat allati fiha jumlatu ya ilahi kafa bi fakhran an akuna laka 'abdan wa kafa bi 'izzan an takuna li rabban. Selesai satu munajat doa. Baik, sampai di sini dulu barangkali Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan doa untuk kita bahas, boleh. Saya coba Pak. Ya, silakan Pak Haji Farman. Saya jumpa yang ini yang seperti yang tadi Ustaz hampir-hampir ya, tapi ini mungkin dari sudut tasawuf. Tasawuf ya, betul. Maksud Melayunya, jika Tuhanku telah rida kepadaku, maka aku berpaling daripada dunia. Arabnya Karena dia Tuhanku telah rida kepadaku. Ini kata-kata saya cuba ya, ini mungkin daripada Imam Ghazali ataupun Imam Syafi'i. Mungkin. Ya. Jika Tuhanku telah ridho kepadaku, terus Maka aku berpaling daripada dunia.
maka aku berpaling daripada dunia. Tarakali minat dunia. Okey. daripada dunia. Arabnya gini, Pak. Gimana Pak Haji? Iza Kalimat ini bahasa Arabnya bagaimana? Iza kana Idza kana. Rabbi Idza kana Rabbi. qad radi Qad radi ya. radiya. Qad radi rida pada saya, radi. Ya. Saya ridho. Oh, radiya anni. Iza kana Rabbi qad radi fa ani dunia abi. Qad radiya anni, Pak Haji. Tapi dia rodi itu ya mutakallim. Bagaimana? Rodi. Berikan kepada ridho kepadaku. Oh, harus ada an. Iza kana Rabbi Setelah qad rodiya harus ada an. Contohnya, misalnya nama sahabat, misalnya Ali radhiyallahu anhu. Setelah rodiya mesti ada an. anni lah. Anhu. Idza kana Rabbi qad radiya anni, ini sudah betul. Hanya setelah rodiya mesti ada an. Sehingga sebelum dia mutakalim harus ada an dahulu. Maka aku berpaling daripada dunia fa ani dunia abi. Fa ani dunia dari dunia. Ani dunia Ya. abi. Fa Abi berpaling. berpaling itu a'rada yu'ridu. Saya pun sampai ini nak samakan dengan rob. Berpaling apa Pak? Berpaling. Berpaling itu a'rada yu'ridu. A'rada yu'ridu, a'rada an. Wa a'rid 'anil musyrikin. A'rada yu'ridu. Berpaling. Apa tu? Alif, hamzah, ba ya, aba ya bi. Aba ya ba. Oh, abaya ba itu enggan. Oke. Aba ya ba artinya enggan. Enggan itu apa ya? Enggak mau. Tidak mau, betul. Tidak mau dunia. Pilih. Jadi apa? Pak Aba itu. Jadi banyak baca apa? Iza kana Rabbi qad radiya anni. Kalau mau sama macam Ani Pak. Boleh. Pak Aba itu anid dunia. Pak Aba itu Ani dunia. Oh. Nah, kalimat jika Tuhanku telah ridho kepadaku, maka aku berpaling daripada dunia. Ini boleh idza kana Rabbi qad radiya anni fa abaitu anid dunya. Ini betul. Aba itu dari aba, ya ba artinya enggan. Enggan itu tidak mau. Apa yang Bapa tu apa Pak? Sama ya? Ijazah. Kenapa? Yang Bapa, Abun. Ini lain Berbeda. Kalau abun ayah, bapak itu abawun. Abawun. Beda fil madinya beda. Kalau aba ini hamzah ba iya, berarti bukan abawun tapi abayun. Ya bu ibaan. Iya. Aba ya ba Ibaan. Nah, kalau abawa itu ayah atau bapak. Huruf ilatnya kalau bapak itu wawu. Kalau aba ya ba, huruf ilatnya itu ya atau alif maksuroh. Oke ya? Oh, paham. Ini boleh juga kalimat jika Tuhanku telah ridho kepadaku, maka aku berpaling daripada dunia. Yang ini oke, bisa gunakan ini. Atau kita bisa gunakan yang lain. Belajar uslub, ini bagian dari uslub. Kalimatnya sama bahasa Indonesianya, tapi bahasa Arabnya boleh kita buat beberapa redaksi, beberapa macam. Yang ini banyak sudah. Ada yang mau coba? Ustaz nak tanya dulu Ustaz. Ya, bagaimana? Apa bezanya radha dengan tawalla Ustaz?
A'rodo dengan tawalla, pertanyaan bagus ya, baik. Oke, sebentar saya buka halaman berikutnya. Tawalla, baik. Tawalla juga maknanya berpaling ya. In Ya. tawallaitum. Tawalla ini dari kata walia. Nah, sedangkan a'rodo dari kata arodo ya. Nah, tawalla itu berpaling. Arodo juga maknanya berpaling. Nah, apa beda antara makna tawalla dengan arodo? Nah, saya sendiri belum mengetahui dari buku ya, tetapi saya coba memahaminya dari segi bahasa aslinya. Ini kan tawalla itu di mana berpaling itu sungguhnya kembali lagi ke tempat semula. Kalau misalnya kita berjalan nih, misalnya nih, ini ada jalan. Saya ini berjalan dari sini, dari sebelah kanan saya berjalan ke sini terus ke arah kiri ya. Nah, sampai di tengah, saya berubah pikiran. Kemudian saya berpaling ke sini, tuh, itu namanya tawalla. Jadi berpaling kembali ke tempat semula. Kalau kita sedang lurus berkendara di sebuah jalan, kemudian sudah itu kita putar, balik lagi ke tempat semula, itu tawalla. Jadi berpalingnya setelah kita berjalan, kita berpaling kembali ke tempat awal. Tidak melanjutkan perjalanan sampai selesai. Tawalla. Nah, lalu arodo juga berpaling. Nah, arodo itu dia kata arodo ya'ridu itu maknanya menampakkan. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah tuh ya, surat Al-Baqarah bercerita tentang ayat 30 kalau tidak salah, bercerita tentang Allah berdiskusi, berdialog dengan malaikat. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu apa tuh? Ataj'aluna Fiha man man yusiru fiha wa yasfiku dima. Betul tidak? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Nah, terus nanti pada ayat berikutnya itu kemudian Allah mengajari Adam wa 'allama Adam al-asma kullaha summa aradahum 'alal malaikati. Ya kan? Ya, ya. Nah, Summa aradahum 'alal malaikati. Arada ya'ridu. Nah, arada itu apa artinya? Menampakkan, memperlihatkan. Nah, dari arada kemudian ditambah hamzah sebelum fa'il maka menjadi arada. Jadi membuat sesuatu menampak. Tapi kemudian ada an. Nah, ketika ada an maknanya berpaling. Jadi menampakkan. Kemudian ada kata-kata an. Berpaling. Nah, berpalingnya itu yang saya pahami ya, ini tidak harus bermakna kembali ke tempat asal. Tapi apa ya kalau bahasa Indonesia itu melengos. Melengos itu apa ya? Kita menatap wajah ke depan, ke hadapan. Terus wajah kita belokkan ke arah kanan. Itu melengos berpaling, itu kan tidak menampakkan wajah ke hadapan, tapi berpaling ke sebelah kanan atau sebelah kiri. Tapi tidak berbalik arah ke tempat semula. Hanya memalingkan wajah. Berpaling ke arah kanan atau berpaling ke arah kiri. Tidak hendak menatap ke arah depan, ke arah hadapan lagi. Itu yang saya pahami ya. Jadi kalau tawalla berpalingnya ke tempat semula, kembali lagi. Kalau arodo berpaling tidak bermakna ke tempat semula, tapi tidak lurus. Tetapi ke kanan atau ke kiri. Itu yang saya pahami, Bu ya.
dari maknanya, dari maknanya. Okey. Oke. Nah, kembali ke halaman tadi, ke muka surat 5 ya. Jika Tuhanku telah ridho kepadaku, maka aku berpaling daripada dunia. Ya, ini yang pertama yang Pak Haji Parman buat sudah oke. Ada yang mau coba buat? Ini uslub. Bagaimana kita membuat kalimat bahasa Indonesia menjadi bahasa Arab dengan uslub yang sudah kita tahu. Nah, ada yang mau coba tak? Jika Tuhanku. Nah, kalau tidak ada saya coba ya. Idza rodiya Hmm. Rabbi anni tuh. Idza radiya Rabbi anni fa'aradtu anid dunya. Rajaan. Aradtu anid dunya. Saya gunakan arado. Hmm. Ya, di sini yang kedua, saya tidak gunakan kana. Kenapa tidak gunakan kana? Sebab ada kata rodia fil madi. Nah, di sini kana bisa menjadi kata bantu untuk kalimat sesudahnya. Nah, terus mungkin ada pertanyaan, apa bedanya kalimat yang pertama dan kedua? Yang Pak Haji buat, idza kana rabbi qad radi'ani, apa bedanya dengan kalimat yang saya buat idza radiya rabbi? Kalau yang pertama ini kuat sekali, taukid. Ada kana, kemudian ada rodia, dua fi'il madi bersatu. Berarti sangat kuat. Artinya, jika Tuhanku telah benar-benar ridho kepadaku. Nah, sedangkan yang di bawah yang saya buat, idza radiya rabbi anni, jika Tuhanku ridho kepadaku, tidak ada penguatan. Fa'aradtu anid dunya, aku berpaling dari dunia. Nah, begitu. Itu contoh ya. Ya, bagus tuh. Alhamdulillah. Sudah buat kalimatnya. Baik. Sudah satu munajat. Masih ada lagi tidak? Yang mau buat? Bukan membuat. Menyampaikan doa untuk kita bahas. Kalau tidak ada, saya akan tambahkan. Ini doa yang kita sudah sering dengar ya. Saya akan tuliskan sebuah doa. Berikutnya saya akan tuliskan sebuah doa yang ada di Al-Quran. Doanya begini. Ini kalau tak salah ingat, ini belum kita bahas nih. Rabbana la tuzigh qulubana. qulubana إذ هديتنا ba'da idh هديتنا ya ba'da idh hadaitana Min azwaj. Ba'da isyadatana. wahab lana rahmah innaka antal wahhab. Min. Ada lagi tambahan. min ladunka rahmatan. Wahayyi lana min amrina rasyada. Is it Pak? Ya, itu surat Bukan, Al-Kahfi. Ini soal Ibu surat Halimah tadi sakap itu surat Al-Kahfi. ini Ini beda lagi. Min ladunka rahmah. innaka antal wahhab. Ya, innaka anta wahhab. Okay. Yang itulah. Ya. Yang lain, doa yang lain. Ya. Ali Imran. Doa yang lain betul. Surat apa Ibu? Ali Imran. Imran ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ini doa yang kedua yang kita bahas ya. Baik, saya akan buka halaman berikutnya untuk kita bahas. Baik, Rabbana. Coba analisis sorof dan nahwu juga uslub. La tuzigh La tuzigh qulubana ba'da ba'da hadaitana. idh hadaitana. Nah, sampai sini dulu. Wah. Rabbana. Rabbana ini apa ini? Ada munada yang dihazaf ya. Ya, munada mudhof.
Di Nam. harfi nida al-mahdzuf ya. Ya. Di Nam. harfi nida al-mahdzuf. Rabbana adalah munada mudhof untuk huruf nida yang mahdzuf. Yang mahzuf. Ya. Dari mana kita tahu bahwa ini adalah munada? Kita tahu dari mana? Dari harokat robba. Banyak fathah. Ya. Karena robbana banyak fathah, berarti ini munada mudhof. Ya. Hmm. Kalau robbuna, berarti itu bukan munada. Oke. Kalau ada kata robbana dalam sebuah doa, itu berarti munada mudhof. Munada. Dari Oke, dari huruf nida yang mahdzuf yang dibuang. Oke. Rabbana fik alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah dan sebagainya dan sebagainya. Kalau ada kita temukan kata Rabbana dalam sebuah ungkapan doa, maka Rabbana di situ adalah munada mudhof untuk harfun nida al-mahdhuf, untuk huruf nida yang dibuang. Huruf nidanya apa? Ya Rabbana. Kenapa ya huruf nidanya dibuang? Ya, ini berlaku untuk semua bahasa. Kita kenal. Bahasa Indonesia juga sama, bahasa Melayu juga sama, bahasa Inggris juga sama. Kalau kita memanggil orang, tidak harus kita gunakan hai. Tak usah, tak payah. Kita manggil orang misalkan siapa di depan saya, misalkan ada orang namanya Khadijah. Hai Khadijah. Tak payah, terus saja Pak ya. Ada hai, cukup Khadijah, kemari. Ija, ponsok pom boleh Pak Ija. Ya, ada juga Ija. Tidak usah hai Khadijah, hai Ija, tak perlu ada hai, tak payah. Iya Pak. Begitu pun bahasa Arab, tidak perlu atau tidak selalu harus gunakan hai. Ya. Begitu. Iya Pak. Manggil itu memang memerlukan kata panggilan. Tapi kata panggilan tidak selalu harus dimunculkan. Iya. Alif boleh atau alif tak payah ada hai. Hai, wahai, duhai. Itu ya. Iya Pak. Nah, terus nanya apa? Nah, ini dhamirun muttasilun Mudhafu ilaihi. mabniun ala sukun. Ini mudhafun ilaihi. Nahnu. Mudhafun ilaihi. Betul. La tuzigh qulubana. La huruf apa? Nahi. La an-nahiyah. Mabniun ala sukun. Mabni ala sukun. Tuzigh ini fi'lun mudhari'un. Tarik majzum. Majzumun. Majzum. Correct. La an-nahiyah. Bila. Naam. La nahiyah. Boleh kita mengatakan la nahiyah atau la nahi, boleh lah. Wa fa'ilu dhamir anta ya. Ya. Naam. Anta. Kalau fil amar itu dhamirnya Anta. ya, kalau mufrad anta, kalau dua antuma, wa fi'lu dhamir anta. Quluba. Quluba. Kenapa ba? Maf'ulun bih. Mudah, maf'ul bih. Mansub. Naam. Mudhaf. Mudhaf. Na mudhafu ilaihi. Wa huwa mudhaf. Ya mudhaf kan. Nah, juga mutasil. Muttasil. Mudhaf ilaih. Ya, mutasil mudhaf ilaih, bagus. Wah, sudah enak nih. Bu Halimah udah mudah ya, alhamdulillah. Ba'da, apa nih ba'da? Zaraf. Zarful zaman apa zarful makan? Zaraf zaman. Zaman. Mabniun ala fathi. Izhadan. Ir. Apun aku ya Pak ya? Zaraf juga ya Ustaz. Setelah engkau. Ya, ini dzarfiyah. Bukan syartiyah. Zarfiyah. Ya. Dzarfiyatun. Zarfiyah hadaita. Ada fi'il madhi, fa'il, dan maf'ul bih. Sukun.
Hadaitana, hadaita fi'il Madi. 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 Fa'ilnya apa fa'ilnya? Anta. 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 Itu anta. Nah, Maf'ulun bih. bermutasil maf'ul bih kan ya? Nah. Nah. Bermutasil fi'il nasib maf'ul bih. Dah. Nah, baik Bapak Ibu semua. Ini tentang id ya, saya sedikit bercerita. Hmm. Id. Di surat Al-Baqarah yang tadi saya baca, wa idh qala rabbuka lil malaikati wa idh qala rabbuka. Bukan wa idza qala. Wa iz qala rabbuka lil Di malaikati. surat As-Saff juga wa idh qala Musa liqaumihi. Wa idh qala Musa liqaumihi. Tidak gunakan kata idza, tapi gunakan id. Wa idh qala Musa liqaumihi. Ibrahim juga sama, idh qala Ibrahimu li abihi. Ada kan? Ya. Wa idh qala Ibrahimu li abihi dan seterusnya. Hmm. Ada lagi dalam surat As-Saff lagi bercerita tentang Nabi Isa. Wa idh qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah. Ada kan? Ya Pak. Di situ artinya apa, id? Yes. Ketika gitu ya. Ketika. Ketika Tuhanmu berkata. Ya, apa bedanya idza dengan id? Nah, Satu ada alif. setelah idza dan id itu biasanya fil madi. Ya, iza jaa Idza nasrullah. jaa nasrullah, idza waqa'atil waqi'ah, idza zulzilat. Kemudian Iza zulzilat. idh qala rabbuka, idh qala Musa, idh qala Ibrahimu, idh qala Isa bin Maryam lil hawariyin dan seterusnya. Hmm. Setelah id fil madi, setelah idza juga fil madi. Oke. Nah, apa maknanya? Nah, Bapak Ibu. Yang saya ingat ya, idza itu meskipun sesudahnya adalah fi'il madi. Sebentar, ini saya perbaiki. Idza setelahnya fil madi. Id sesudahnya juga fil madi. Fil madi. Oke. Nah, Bapak Ibu, idza sesudahnya fil madi. Apabila kita temukan kata idza sesudahnya ada fil madi, maka maknanya mudhari. Oh. Iza jaa nasrullah. Jadi kejadiannya belum terjadi. Peristiwanya belum happen. Belum terlaksana. Ketika ada ayat yang berbunyi, idza jaa nasrullahi wal fathu, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Pertolongan Allah sudah datang belum waktu itu? Belum. Belum datang. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Apabila telah terjadi hari kiamat. Pada waktu Al-Qur'an itu turun, ayat itu turun, surat itu turun, kiamat sudah terjadi belum? Belum. Belum terjadi. Ya kan? Ya. Idza zulzilatil ardu zilzalha, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang sekeras-kerasnya. Sudah terjadi guncangan waktu itu? Belum. Nah, jadi belum terjadi. Meskipun Mustaqbal, ya. Maka mana idza jaa, idza zulzilat, idza apa lagi tadi? Idza waqa'atil waqi'ah itu maknanya mudhari. Meskipun sudah idza itu fil madi. Oke. Jadi yang pertama, kalau idza sesudahnya fil madi itu maknanya satu mudhari. Yang kedua, bisa terjadi beberapa kali. Bisa terjadi beberapa kali. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Pertolongan Allah kepada Rasulullah apakah hanya satu kali? Banyak. Bisa berulang-ulang kan?
Bahkan kepada kita semua, kita mungkin Ya, dalam hidup pernah merasa kesulitan. betul Kita Pak. pernah mendapatkan masalah besar. Ya, Kemudian kita dapat pertolongan dari Allah, bantuan, anugerah. Allah berikan kepada kita. Dan hati kita al-fathu dibukakan. Hidup kita dibukakan. Kehidupan kita disingkapkan dari keburukan-keburukan dan dari halangan-halangan hidup. Itu bisa terjadi pada kita juga. Meskipun asbabun nuzul ayat idza jaa nasrullahi wal fathu bercerita tentang Fathu Makkah yang akan segera terjadi pada masa itu, tetapi ayat ini juga bisa berlaku untuk kita semua yang sedang merasa kesulitan, yang sedang mendapatkan masalah besar atau sedang mendapatkan masalah, kemudian Allah memberikan kepada kita pertolongan dan kemenangan. Al-Fathu mana asalnya adalah pembukaan. Yang semula pikiran kita mumet, ruwet, seperti benang kusut, pikiran kita jadi terbuka, dada kita jadi lapang, jadi lega. Itu bisa terjadi pada siapapun kita, sepanjang zaman. Generasi yang sekarang dan akan datang sampai hari kiamat. Dan kita sendiri mendapatkan pertolongan Allah bisa berulang-ulang. Berkali-kali, tidak hanya satu kali. Itu ya. Ya Pak. Sudah Filmadi. Lalu kalau id, sesudahnya Filmadi juga. Nah, kalau id itu maknanya madi. Sudah lewat. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Nah, kejadiannya sudah lewat belum? Allah berkata pada para malaikat. Sudah terjadi. Pada masa yang kita tidak tahu kapan. Dan kedua, Ya. satu kali. Satu kali saja terjadinya. Oh ya. Nabi Adam lah, ketika Nabi Adam dicipta. Ya. Iya, Allah tidak berkata lagi sesudahnya. Satu kali aja ketika itu. Ya. Baik qala Musa di qaumi. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya. Apa kalimat berikutnya itu ya? Lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Betul tak ayat sesudahnya itu? Ada ayat itu kan di surat As-Saff. Qala Musa li qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Kalau salah mohon maaf ya. Kalau tak salah ada ungkapan-ungkapan begitu. Nah, Nabi Musa berkata pada kaumnya sudah lewat pada masa itu, masa dahulu, dan satu kali diucapkannya. Begitupun Nabi Isa, begitupun ayat-ayat lain yang di situ ada id, berikutnya ada filmadi. Yaitu perbedaan antara idza dan id yang saya tahu. Mungkin ada yang lain-lainnya, mungkin bisa nanti dipelajari kembali. Nah, begitu. Nah, maka kembali ke ayat kedua yang tadi. Rabbana la tuzigh qulubana. Silakan lihat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana. Jangan kau selewengkan. Jangan kau palingkan hati-hati kami ba'da idh hadaitana, setelah engkau beri kami hidayah, beri kami petunjuk. Nah, di sini idnya bermana apa? Bermana satu kali dan sudah lewat. Setelah Allah berikan hidayah kepada kita satu kali kemarin. Satu kali beberapa waktu yang lalu. Sudah lewat kejadian pemberian hidayah kepada kita. Allah berikan hidayah kepada kita, masanya sudah berlalu. Bukan nanti akan datang, bukan mudhari tapi madhi. Wahai Tuhanku, jangan kau selewengkan hati kami, jangan kau palingkan hati kami setelah engkau memberi aku hidayah atau petunjuk bimbingan. Ba'da'id hadaitana. Terus apa berikutnya? Wahablana. Terus min ladunka rahmatan Innaka antal wahhab.
Wahhab. Wahabu ya. Ya. Coba Bapak Ibu, kita cek. Wawu huruf apa? Ataf. Nah, huruf afi, bagus. Hab, fi'il atau isim? Fi'il amar. Fi'il apa? Amal doa. Amar lid doa. Ya, fi'il amar, fi'il amrin li dua, betul Ibu Halimah ya. Fi'il amrin li dua. Memerintah tapi untuk meminta. Oke, domirnya anta ya. Fa'ilnya domir anta kan? Anta. Fa'ilhu domir anta. Oke. Coba Bapak Ibu, ini fi'il amar kan? Fi'il madinya apa? Wahaba. Wahaba atau haba? Hmm? Haba Wah. yahibu hab. Khofa ya khofu khof. Nama ya namu nam. Haba ya habu hab. Yang ini wahaba ya habu atau haba ya habu? Wahab. Ada. Haba ya habu juga ada. Haba ya habu amarnya hab juga. La tahab. Jadi ini masih ke Pak ya? Abah. Wahaba mudorenya ya habu juga. Betul tak? Maunya dibuang kan? Ya. Hab la tahab. Coba Bapak Ibu tengok, lihat. Ada kata hab. Fil amar. Hmm. Dan hab ini fil amar bisa dari wahaba ya habu, hab la tahab. Bisa juga dari haba ya habu, hab la tahab. Hmm. Nah, dalam doa wahab lana min ladunka, ini hab lana ini fil madinya wahaba atau haba? Wahaba. Wahaba berarti rukun satu. Wahab. Wassalah. Wa'ada waqafa wazana. Kalau haba berarti rukun berapa? Haba. Dua. Dua. Kan? Hah? Kalau haba rukun berapa? Rumput 3. Rumpun 3, betul. Haba rumpun 3. Khofa. Oh iya 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 iya. Rumpun Kedua. 3 yang huruf ilatnya alif di tengah atau huruf ilatnya ada di tengah itu rumpun 3. Oh, depan baru dua. Ya. Kalau yang di depan itu wazan rumpun 1, wahaba kan huruf ilatnya wawu di depan tuh. Itu rumpun 1. Kalau huruf ilat di tengah rumpun 3. Oke. Kalau huruf ilat di ujung itu wazan 4. Wazan 4. Rumpun 4, maaf. Kalau huruf ilatnya di ujung itu rumpun 4. Nah, ini wahaba yahabu hab atau haba yahabu hab. Hab dalam doa wahab lana ini masuk atau maaf asalinya berasal dari fil madhi wahaba atau kahaba. Caranya bagaimana memastikannya? Lihat maknanya. Perhatikan Wahaba. maknanya artinya. Kalau wahaba yahabu artinya menganugerahkan. Beri Ustaz. Wahaba. Kalau wahaba itu menganugerahkan, Anugerahkan, memberi. memberi Hmm. atau memberi. Kalau haba yahabu artinya segan. Segan. Mandu ya Ustaz. Segan tu mandu. Segan, takut atau malu. Takut dan malu. Mana yang lebih cocok? Wahaba. Wahab lana, wahai malulah kepadaku. Wahai Tuhan, malulah kepada kami. Betul tidak? Tak betul. Betul. Salah. Wahai Tuhan, seganlah kepada kami. Mana Tak boleh? cocok. Tak cocok. Jadi, wahab lana dalam doa wahab lana ini, habnya berasal dari wahaba yahabu. Wahai Tuhan, anugerahkanlah lana untuk kami. Begitu kan? Iya. Oke. Asik ya. Berarti kita tahu wahaba ini bisa, maaf, hab ini bisa berasal dari wahaba, bisa berasal dari haba. Lana jarun wa majrurun. Ya. Nah, itu kan dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahalli jarin majrurun. Makanya lana adalah jar majrur. Singkat saja tulisannya di sini. Min Iya, Pak. ladunka min harfu jarin. Ladun. 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 Mabniun ala sukun.
Ladunka ladun majrurun mabniun. Mabniun ya, mabniun. Majrur mabni ala sukun. I'rabnya majrur oleh min, ya oleh min kan? Iya. Tapi ladun tidak boleh dibaca min laduni, min ladunika tak boleh. Hmm. Mabni. Kenapa? Mabni, ladun tetap ladun. Ya. Nah, dari kata ladun inilah muncul ungkapan ilmu laduni. Tuh. Ilmu laduni lah. Ilmu laduni. Ya. Laduniyun. Ilmu laduniyun. Laduniyun. Hmm. Dari sisi ilmu yang dari sisi yang langsung diberikan. Oke. Laduni dalam istilah Indonesianya laduni ya. Ini sama Iya. dengan huduri ya. Ilmu yang langsung diberikan oleh Allah tanpa belajar. Ya. Setiap orang pernah tidak mendapatkan ilmu laduni. Kalau dalam istilah tasawuf, ilmu laduni itu diberikan kepada orang-orang khusus. Hmm. Ilmu laduni atau ilmu huduri itu ilmu yang Allah berikan kepada orang-orang khusus pilihannya. Sebagaimana Nabi Khidir, kan beliau diberi ilmu dari min ladun dari sisi Allah. Laduni. Diberikan oleh Allah ilmunya langsung, tidak belajar. Min amrina rasyada. Ya, kata bagi para tasawuf, kalangan sufi, bahwa ilmu laduni itu adalah ilmu yang Allah anugerahkan langsung kepada seorang tanpa belajar, tapi langsung diilhamkan. Ya. Tetapi kalau dalam pengertian secara sosiologis ya, secara umum, setiap orang yang saya tahu ada aja mendapatkan ilmu yang diberikan langsung oleh Allah. Ya. Mengikut kemampuan masing-masing, Pak ya. Ya, mengikut kemampuan masing-masing, betul. Iya. Tapi dia punya basis, punya basic awal. Kalau seseorang sudah belajar sesuatu, nah, kemudian dia merenung, memikirkan, menghayati, meskipun tidak belajar dari orang lain, kemudian tiba-tiba Allah berikan ilham kepadanya. Iya. Jadi Wajar. ilmu yang pertama dia pelajari itu, lalu lahirlah ilmu laduni yang baru yang dia terima. Iya. Berupa Wajar. ilham, berupa imajinasi, berupa sesuatu yang baru, yang Iya. kemudian itu bagi dia merupakan pencerahan. Wah, kenapa kenapa saya mendapatkan ilmu yang bagus ini padahal saya tidak belajar gitu. Wah, itu kan Iya. gitu ya. Itu kurniaan dari Allah, Pak. Karunia itu namanya. Iya, kurnia daripada. Kalau dalam kajian bahasan pelajaran ilmu tasawuf, ilmu laduni itu hanya Allah berikan kepada orang-orang khusus pilihannya. Tapi secara sosiologis dan antropologis, pada umumnya manusia itu selalu saja mendapatkan ilham dari Allah dari sesuatu yang tidak diduga-duga, sesuai dengan apa tadi Bu Halimah? Sesuai dengan kapasitasnya. Kemampuannya, kapasitas seorang itu, ya. Dan itu pun anugerah yang harus disyukuri oleh semua orang ya. Alhamdulillah. Miladunka rahmatan. Nah, rahmatan kenapa fathah Bapak Ibu? Maf'ulun bih, Ustaz. Maf'ul bih dari mana? Daripada haba. Betul. Rahmatan maf'ulun bihi. Mansubun wa alamatu nasbihi. Fathatun zahiratun fi akhirihi. Innaka. Inna harfun nasbi wa taukid. Taukid, ya, harfu taukid. Ya, secara i'rab disebut huruf nasab. Nah, disebut huruf taukid. Inna itu huruf nasab sekaligus huruf taukid. Disebut huruf nasab karena menasabkan isim sesudahnya. Selepasnya. Taukid karena memberikan penguatan pada maknanya. Ya. Menurut saya, dari segi makna, inna adalah taukid. Dan dari segi i'rab, inna adalah huruf nasab. Iya. Begitu. I'rab. Iya. I'rab huruf nasab. Kemudian secara makna taukid.
Taukid, correct. Biasanya kalau dulu saya belajar itu disebutnya inna huruf nasab, inna huruf taukid, hanya itu. Tetapi Hmm. kemudian berjalan setelah kita terus belajar bersama para pelajar, hanya kita coba rumuskan apa bedanya huruf nasab dan huruf taukid, apa bedanya inna sebagai huruf nasab dan apa bedanya inna sebagai huruf taukid. Nah, kesimpulan saya, nasab itu i'rab. Okay. Inna sebagai huruf nasab itu adalah inna dalam kacamata i'rab, kedudukan kata, Kedudukannya, ya. posisi kata. Sebagai amil ya, sebagai alat untuk menasabkan isim sesudahnya. Tetapi inna juga disebut huruf taukid itu dari segi makna, maka maknanya itu sesungguhnya. Ya. Itu ya analisis saya, penelusuran. Bisyadda. Bisyiddah dengan Syiddah. penekanan. Innaka, ka ini ismu apa? Ka ini dhamir mutasil Dhamir muttasilun. fi mahali Isim inna. fi mahali apa? Fi mahali Nasbin. ismu inna. Fi nasbin ismu Fi inna. mahali nasbin ismu inna. Innaka antal wahabu. Innaka, ka itu maknanya apa? Sesungguhnya engkau. Engkau. Anta Iya. maknanya apa? Engkau. Kau juga. Apa bedanya ka dengan anta? Ka dhamir. Muttasil, satu Ka dhamir. domir. Anta juga domir. Bedanya apa? Satu muttasil, satu munfasil. Nah, Munfasil. betul. Anta ini domir munfasil. Mud dengan mun. Lain, Pak. Ya. Ya, beda. Munfasil itu terpisah penulisannya. Berpisah. Anta tak boleh disambung dengan inna. Mabani. Munfasil itu artinya terpisah. Apa terpisah apanya? Terpisah penulisannya. Tidak boleh disambung dengan sebelumnya. Iya. Sedangkan ka itu mutasil, nyambung. Bersambung dengan dengan kata sebelumnya. Innaka. Nah, kalau inna anta tak boleh. Mafhum, Pak. Ya. Nah, pertanyaannya. Ka dhamir mutasil bermana kamu. Anta dhamir munfasil bermana kamu juga. Iya. Pertanyaannya, Apa apa kedudukan anta dalam kalimat ini? mukhatab, Pak, ya. Kita mukhatab cakap dengan Allah, ya. Mukhatab. Ya, memang ka dan anta dua-duanya mukhatab, ditujukan kepada Allah. Tapi yang Ya. saya tanya, anta itu apa i'rabnya? Ada yang tahu tidak? Taukid ataupun mubtada. Nah, taukid. Begini Bapak Ibu. Anta kan dhamir munfasil. Ka adalah dhamir muttasil. Anta isim bukan? Iya. Dhamir munfasil kan isim. Isim juga. Ka dhamir muttasil, isim bukan? Isim. Isim juga. Nah, begini teorinya. Saya buka halaman berikutnya ya. Innaka anta al-wahhab. Innaka anta wahhab. Ada lagi inni anallahu. Ada di Al-Quran ya. Bercerita tentang Nabi Musa di Gunung Tursina. Surah Mengangkatnya Toha. berbicara. Inni anallahu. Oke. Ada tidak? Ada. Inni anallahu. Ada lagi inna nahnu nazzalna. Bukan. Inna nazzalna dzikra. Nah, hafizun dia, Ustaz. Ya, la hafizun. Inna Inna nahnu nazzalna dzikra. Inna nahnu nazzalna dzikra. hafizun. Inna nahnu betul tak? Takut salah, mohon maaf. Iya. Inna nahnu atau inna nazzalna? Inna nahnu. Betul ya? Inna nahnu ya? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah, ini
Coba lihat. Innaka ini ada ka. Isim kan? Ya. Terus diikuti oleh domir munfasil. Ka dan anta mananya sama-sama kamu. Ini anallahu. Ini ana domir munfasil. Ini ada ya domir muttasil ya. Ya, Bermakna aku juga kan? betul. Isim juga. Inna nahnu nazzalna dzikra. Inna ini bermakna kami kan? Nah, ini Nah, anu domir munfasil. Oke? ya. Begini teorinya Bapak Ibu semua. Anta, ana, dan nahnu itu semua adalah Taukid. munfasil. Oke? Ya. Apabila ada domir munfasil datang sesudah isim yang relevan, yang sesuai dengannya, anta dengan ka, ana dengan i, nahnu dengan na gitu, relevan kan, sesuai kan? Hmm. Saya ulangi lagi. Apabila ada domir munfasil datang setelah isim yang relevan dengannya, yang sama, bukan sama, yang relevan dengannya, maka kedudukan domir munfasil itu adalah taukid. 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 Apabila ada domir munfasil datang setelah isim sesudahnya yang relevan, atau apabila ada domir munfasil datang sesudah isim yang relevan dengannya, maka domir munfasil itu kedudukannya sebagai taukid, penguatan. Nahnu, sesungguhnya kami, benar-benar kami, nahnu nazzalna dzikra, yang menurunkan al-dzikra. Inni anallah, sesungguhnya akulah Allah. Kata di Al-Quran itu ya. Ya, Innaka anta, sesungguhnya engkaulah, benar-benar engkau. Jadi ada penekanan taukid pada kata engkau. Innaka anta. Inni ana. Kalau ana berarti saya. Inna nahnu. Kalau nahnu berarti kami. Begitu. Nah, kembali ke yang tadi halaman 10 ya. Zoom halaman 10. Innaka antal wahhab, berarti innaka anta damirun munfasilun. Fi mahali, taukid. ya fi mahali apa nih? Ini mahali Hasbin. nasbin. Taukidun. Makatun. Nasbil taukid. Kenapa nasob? Karena kan innaka kepada ka. Ya, Ka kedudukannya apa? Isim ina mansub kan? isim inna mansuban. Betul tak? Betul. Betul. Innaka, ka kan kedudukannya sebagai isim inna. Jadi anta ini mansub karena ngikutin ka. Ya. Meskipun anta itu adalah domir munfasil untuk rofa, tetapi karena ia diawali oleh isim yang mansub, maka ia menjadi taukid untuk mansub. Karena taukid itu kan tabi', termasuk tawabi. Tawabi. Oke? Ya. Nah, terakhir al-wahabu. Al-wahabu apa kalau gitu? Bari inna. Oh, baru ini, Khabar inna. ya kan? Khobar ininya belum muncul. Wahab. Inna marfu'un wa Marfud. dhammah dhahirun fi akhirih. Dhammah dhahirun fi akhirih. Sudah? Nah, selesai. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Ya. Tapi Ibu paham ya ini ya? Insyaallah Pak. Ini hanya dua doa. Ya, Tiga tiga doa. sama yang Pak Haji tadi ya, yang apa ya? Tiga doa. Dan jika Tuhanku telah ridho kepadaku, maka aku akan berpaling dari dunia. Itu juga tadi berarti tiga dengan itu. Iya Pak. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ya.
Ya. Ya. Ada yang mau tanya? Enggak, Pak. Tidak ada? Iya, Pak. Baik, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bapak Ibu semua, Alhamdulillah sudah tuntas selesai belajar kita pada malam hari ini ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini, malam hari ini memberikan kepada kita manfaat yang semakin baik, semakin baik, semakin baik, insya Allah, mudah-mudahan. Baik, Bapak Ibu semuanya, tidak ada lagi soalan. Nakhtatim darussana bilhamdalillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Mohon maaf atas kekurangan, kesilapan, kelupaan ataupun kesalahan. Dan terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya belajar. Dengan belajar bersama, kita semua semakin mendapatkan kebaikan dari Allah, dapat ilmu yang bertambah, dan juga terus berinteraksi dalam pembelajaran bahasa Arab bersama-sama, sehingga Allah berikan Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, begitu ya. Rabbana zidna fahman warzuqna Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Dengan bersama-sama ini kita terus mengalami penambahan ilmu di antara kita yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Syukran jazilan al-ihtimamikum man dimanikum wa musyarakatikum. Nakhtatim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan lakum. Waalaikumsalam. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, shorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat, sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.